Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pelangi Nada Channel yang membahas tentang fisika. Oke, kita berjumpa kembali dalam pembahasan dinamika rotasi bagian pertama atau dinamika rotasi part 1 yang akan membahas torsi dan momen inersia yang merupakan materi kelas 11 MIPA. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung menuju ke TKP. Dinamika rotasi. Kita bahas yang pertama kali adalah tentang torsi dan momen inersia. Yang pertama akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Apa yang disebut dengan torsi? Torsi atau momen gaya adalah besaran fisika yang menimbulkan efek putar gerak melingkar. Nah, contohnya seperti apa? Tentu dalam kehidupan sehari-hari tidak asing lagi. Misalnya kita memiliki sebuah baut, kemudian kita akan membuka baut tersebut dengan menggunakan sebuah kunci Inggris misalnya, maka di situ nanti bautnya akan berputar gitu ya. Nah, perputaran itu disebabkan oleh adanya gaya yang dikenakan pada kunci Inggris tersebut. Nah, detailnya bagaimana kita lihat. Jadi misalnya kunci Inggris ini diberi gaya pada ujungnya dengan besar gaya sebesar F, kemudian jarak antara titik tumpu gaya ini dengan porosnya, tempatnya berputar, tempat berputar mur tersebut kita sebut dengan poros ya. Jarak antara gaya dengan porosnya adalah L. Kemudian sudut antara gaya dengan L ini adalah alfa. Maka secara tidak sadar kita sudah mempraktekkan apa itu momen gaya. Nah, besarnya momen gaya dilambangkan dengan huruf ini. Nah, huruf Yunani yang membacanya tau. Tau sama dengan F dikali L sin alfa. Nah, supaya lebih jelas ini diberi keterangan. F adalah gaya dalam satuan Newton biasa ya. Kemudian L jarak titik kerja gaya terhadap poros dalam satuan meter. Kemudian alfa adalah sudut antara gaya dan L. Ini sudut antara gaya dan L. Kemudian torsinya itu sendiri, tau, ini adalah momen gaya atau sering disebut dengan torsi dalam satuan Newton meter. Ya, kita lanjut. Setelah momen gaya ada apa lagi? Nah, momen gaya itu ternyata ada yang positif dan ada yang negatif. Sama seperti gaya itu ada yang positif untuk gaya ke kanan biasanya, kemudian gaya negatif untuk gaya yang ke kiri. Nah, sekarang perbedaan antara torsi positif dan torsi negatif seperti apa? Kita lihat. Misalnya saya mempunyai sebuah batang, ini bisa diandaikan dengan kunci Inggris tadi, kemudian ini porosnya, kemudian batang tersebut diberi gaya pada ujung yang lain, dengan besar gaya sama dengan F, kemudian poros dengan gaya ini memiliki jarak sebesar L, sedangkan sudutnya alfa, maka ini akan mengakibatkan efek putar yang arahnya searah jarum jam. Nah, sesuai dengan arah gayanya. Jadi efek putarnya searah jarum jam. Nah, apabila kita menyebut efek putar searah jarum jam ini sebagai momen gaya positif, maka momen gaya positifnya sudah dirumuskan tadi, tau sama dengan F kali L sin alfa. Nah, sekarang yang negatif bagaimana? Yang negatif, nah, sama misalnya ya, ini porosnya, kemudian di sini ada gayanya, kemudian ada gaya F, kemudian jaraknya adalah L, kemudian ada sudutnya alfa. Nah, ini jelas berbeda, yang satu ini ke bawah, yang satu ke atas, maka efek putarnya juga berbeda. Ini akan menimbulkan efek putar yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi efek putarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga ini bisa disebut dengan momen gaya negatif. Kalau ini yang tadi disebut dengan momen gaya positif. Nah, lalu perumusannya bagaimana? Nah, karena negatif tinggal menambahkan tanda negatif saja. Jadi torsinya sama dengan min F L sin alfa. Nah, pengertian momen positif dan momen negatif ini nanti sangat berguna dengan apabila dibahas tentang jumlah momen gaya atau momen gaya pada suatu batang yang terdiri dari lebih dari satu gaya. Oke, langsung saja dilanjut. Jumlah momen gaya atau sigma tau, sigma torsi. Nah, misalnya saya memiliki sebuah batang lagi. Kemudian batang ini
ditandai dengan huruf A pada ujung ini, kemudian huruf B pada tempat selanjutnya, C, kemudian D. Kemudian A ini kita anggap sebagai poros. Di tempat B ini ada gaya pertama, misalnya F1. Kemudian sudutnya alfa 1, jaraknya tentu saja kita bikin L1 gitu aja supaya mudah ya. Kemudian di tempat kedua ada gaya sebesar F2. Kemudian sudutnya alfa 2, jaraknya L2. Dan di tempat D ada gaya sebesar F3, sudutnya misalnya alfa 3, kemudian jaraknya dari porosnya adalah L3. Nah, lalu jumlah momen gayanya seperti apa? Nah, kita lihat arah putarannya. Nah, arah putarannya yang ini searah jarum jam gitu ya, menyebabkan momen gaya positif. Yang ini berlawanan arah jarum jam, momen gayanya negatif. Yang ini searah dengan jarum jam, momen gaya positif lagi. Sehingga kalau kita jumlahkan, momen gayanya sama dengan momen gaya terhadap poros A ini, tulisannya gini, sigma tau terhadap A, ada 3 torsi, tau 1, tau 2, dan tau 3. Kita jumlahkan, cuma penjumlahan ini nanti harus mengikuti tanda plus dan minusnya. Nah, seperti apa? Nah, momen torsi terhadap titik A, F1 L1 sin alfa 1 ini tandanya plus, berarti ini plus. Kemudian F2 L2 sin alfa 2, nah ini tandanya negatif. Kemudian ditambah F3 L3 sin alfa 3, ini tandanya positif lagi. Jadi gitu ya, penerapan momen gaya positif dan momen gaya negatif. Nah, itu yang penting di pembahasan tentang momen gaya. Kemudian kita lanjut. Ada besaran lagi yang disebut dengan momen inersia dalam dinamika rotasi. Momen inersia ini apa? Momen inersia adalah ukuran kelembaman benda yang berotasi. Jadi kalau di dalam gerak translasi itu ada besaran massa, identitas massa yang merupakan kelembaman benda pada gerak translasi, maka besaran inersia ini analog dari massa pada gerak rotasi, gitu ya. Jadi kalau pada gerak translasi M, pada gerak rotasi I. Nah, seperti apa besarannya atau rumusnya bagaimana kita lihat. Misalnya saya mempunyai sebuah benda, masanya M, dan benda ini berputar pada satu poros tertentu. Ini porosnya misalnya, sumbunya ya. Kemudian ini berputarnya begini berarti. Jarak M dari porosnya ini kita lihat atau kita nyatakan dengan R. Nah, yang disebut momen inersia dirumuskan sebagai mR kuadrat. Jadi M dikalikan R kali R-nya dikuadratkan. Langsung M-nya adalah massa benda, satuannya sudah tidak asing lagi yaitu kilogram. Kemudian R jari-jari atau jarak benda ke sumbu, satuannya tentu saja meter. Sehingga momen inersia satuannya tinggal jumlah kilogram meter kuadrat. Ini bukan men ya, kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian jumlah momen inersia sama seperti dengan momen gaya. Jumlah momen gaya tadi penjumlahan antara momen gaya satu dengan yang lainnya. Jumlah momen inersia juga merupakan penjumlahan momen inersia antara benda satu dengan benda yang lainnya. Contohnya seperti apa? Misalnya saya memiliki 3 buah benda. Yang pertama M1, yang kedua M2, yang ketiga M3. Kemudian ini dihubungkan dan berputar bersama-sama pada poros ini. Nah, berputar bersama-sama dan masing-masing jaraknya atau jari-jarinya jelas ini. Ini R1 untuk M1, kemudian ini R2 untuk M2, kemudian R3 untuk M3. Nah, ini satu sistem ini berputar semua. Nah, momen inersianya bagaimana? Nah, karena ada tiga benda, maka jumlah momen inersianya kita jumlahkan saja. I1 plus I2 plus I3. Sehingga karena masing-masing itu tadi rumusnya mR kuadrat, maka ini menjadi sigma I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Itu tentang momen inersia. Ya, kita lanjut lagi dengan konsep yang selanjutnya. Momen inersia benda tertentu. Jadi benda yang dianggap titik yang berputar terhadap porosnya, tadi momen inersianya sudah kita bahas.
Tetapi ada benda-benda tertentu yang momen inersianya tertentu. Nah, langkah lebih baiknya benda-benda tertentu ini dihafalkan momen inersianya karena sering keluar. Contoh, misalnya saya mempunyai sebuah batang, kemudian batang ini diputar pada persis tengahnya ini. Maka batang silinder ini akan memiliki momen inersia sebesar 1/12 ml kuadrat. M-nya masanya, L-nya adalah panjangnya ini. Tapi momen inersianya akan berubah apabila memutarnya tidak berada di tengah, tetapi di ujung. Kalau di ujung semacam ini, batang silinder ini akan memiliki momen inersia sebesar 1/3 ml kuadrat. Terus benda lain yang biasanya sering keluar di soal-soal fisika adalah silinder pejal. Jadi sebuah silinder pejal yang berputar pada poros ini akan memiliki momen inersia sebesar I sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian sebuah bola pejal yang berputar pada sumbu ini akan memiliki momen inersia 2/5 mr kuadrat. Kemudian bola berongganya momen inersianya 2/3 mr kuadrat. Nah, untuk benda-benda yang lain ada juga rumusnya tersendiri. Cuma benda-benda yang lain kadang jarang sekali muncul. Kalian bisa melihat di buku-buku fisika itu sudah ada daftarnya. Nah, ini yang sering muncul diantaranya benda-benda ini di ilmu fisika yang sering ditanyakan adalah ini. Kemudian tadi kita sudah membahas momen gaya, sudah membahas momen inersia. Lalu hubungannya bagaimana? Sebelum sampai ke hubungan momen gaya dan momen inersia, ini ada sebuah analog atau persamaan ya antara besaran translasi, yaitu besaran yang benda yang bergerak lurus, dan besaran pada besaran rotasi, yaitu benda yang bergerak melingkar. Seperti apa? Coba kita lihat. Jadi ini besaran translasi, ada perpindahan linier. Kalau di besaran translasi ada perpindahan linier, maka besaran yang analog dengan S atau perpindahan linier adalah perpindahan sudut. Lambangnya theta, hubungannya langsung S sama dengan theta kali R. Kemudian kecepatan linier V di besaran rotasinya kecepatan sudut namanya. Nah, hubungannya V sama dengan omega R. Percepatan linier A, percepatan sudut alfa, A-nya sama dengan alfa kali R. Massa M, tadi sudah kita bahas ya. Massa ini ukuran kelembaman pada besaran translasi. Ukuran kelembaman pada benda berotasi adalah momen inersia. Jadi antara M dan ini beranalogi. Rumusnya sudah kita bahas juga, I sama dengan mr kuadrat. Kemudian gaya, jadi kalau di besaran translasi penyebab gerak adalah gaya, maka besaran rotasi penyebab gerak melingkar atau berotasi adalah torsi atau momen gaya. Nah, hubungannya tadi sudah kita bahas, tau sama dengan kalau tadi dirumuskan FL sin alfa. Dengan menganggap sin alfanya sama dengan A atau sudutnya 90, maka tau ini bisa dirumuskan F kali R saja, gitu ya. Kemudian juga berlaku pada hukum-hukumnya. Misalnya kita bahas hukum yang paling terkenal, hukum dasar dari mekanika, yaitu sigma F sama dengan M kali A, hukum kedua Newton. Maka di hukum kedua Newton untuk gerak rotasi juga ada, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. F ini sama dengan tau, kemudian M ini sama dengan I, A sama dengan alfa. Sehingga sigma F sama dengan M kali A, hukum 2 Newton untuk besaran rotasinya, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, ini yang merupakan hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Coba kita lihat, kita tulis lagi rumus itu supaya lebih jelas ya. Jadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, alfanya ini boleh diingat bahwa alfa percepatan sudut sama dengan percepatan liniernya dibagi dengan jari-jarinya. Nah, tidak lengkap kiranya kalau cuma membahas teori saja. Supaya lebih membumi arti fisikanya, kalian bisa mengerjakan soal-soal fisika. Kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada sebuah batang panjangnya 3 meter. Dipengaruhi beberapa gaya seperti gambar berikut. Nah, ini ada 4 gaya. Gaya pertama F1 10 Newton bekerja di A, 20 Newton, sudutnya 30 bekerja di C. Di D ada 30 Newton, sudut 30. Kemudian di B ini ada 40 Newton. Nah, sudutnya jelas ini ya, tidak usah ditulis, berarti 90 derajat. Nah, apa yang ditanyakan? Jika AC sama dengan CD sama dengan DB, coba lihat. AC sama dengan CD sama dengan DB. Panjangnya tadi 3 meter.
Nah, dibagi 3 ini menjadi ya. Nah, berarti masing-masing adalah 1 meter. Jadi panjang AC 1 meter, CD 1 meter, DB juga 1 meter. Yang ditanyakan hitunglah jumlah momen gaya terhadap titik A. Nah, ini sebagai kuncinya, ini sebagai porosnya. Jadi titik A ini sebagai poros. Nah, kalau titik A sebagai poros, maka gaya yang F1 ini tidak memiliki jarak. Maka L1-nya sama dengan 0. Kemudian gaya yang kedua akan memiliki jarak ini. Ini kita sebut L2. Kemudian gaya yang ketiga akan memiliki jarak L3. Kemudian gaya yang keempat akan memiliki jarak L4. Kemudian kita data satu persatu. F1 10 Newton, L1-nya 0 tadi ya. Kemudian alfa 1-nya 90 derajat. F2-nya 20 Newton, kemudian L2-nya 1 meter dari sini ke sini. Kemudian alfa 2-nya 30. Kemudian F3, ini dilihat F3 besarnya 30 Newton, L3-nya tentu saja ini sama dengan 2 meter ya. Nah, sudutnya 30 derajat. Kemudian yang keempat 40 Newton, jaraknya 3 meter dari sini ke sini, sudutnya 90 derajat. Nah, yang ditanyakan sigma momen terhadap titik A sebagai poros. Nah, untuk menghitung sigma momen, tentu saja pertama kita harus tahu jenis momen gayanya. Yang pertama ini. Nah, ini momen gaya positif karena searah jarum jam gitu ya. Kemudian ini gayanya ke atas, maka efek putarnya jelas ke atas. Nah, ini menjadi momen gaya negatif. Kemudian yang ini momen gaya positif juga karena searah dengan jarum jam. Sehingga ini mudah saja. Sigma momen terhadap titik A kita jumlahkan semua dengan rumus FL sin alfa tadi. Sigma momen terhadap titik A berarti yang F1 kali L1 kali sin alfa 1 tambah F2 kali L2 sin alfa 2. Kemudian yang ketiga ini kan negatif, maka langsung min saja. Min F3 L3 sin alfa 3. Yang keempat positif, tambah F4 L4 sin alfa 4. Lalu dimasukkan harganya. F1 10, L1-nya 0, sin alfa 1-nya sin 90. F2-nya 20, L2-nya 1, sudut alfa 2-nya 30 derajat, langsung masuk sin 30 dikurangi min 30 dikali 2 jaraknya L ini, kemudian sin 30 sudutnya, kemudian F4 40 jaraknya L4 ini ada 3, kemudian sin sudutnya 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian maka bisa kita hitung, ini jelas 0, ini 20 kali 1 sin 30 setengah 0,5 dikurangi 30 kali 2 sin 30 juga 0,5 tambah 40 kali 3 sin 90 adalah 1. Sehingga ini hitungan yang gampang. 10 tambah 0 tambah 10 dikurangi 30 tambah 120 sama dengan 100 Newton meter. Nah, momen gaya total sebesar 100 Newton meter ini menandakan bahwa sistem benda ini nanti akan berputar dengan momen gaya sebesar 100 Newton, di mana ini positif. Jadi yang menang positifnya, ini akan berputar searah jarum jam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, momen inersia. Ini ada sebuah sistem benda antara M1 dengan M3, M2 dengan M4 dihubungkan dengan kawat yang ringan, artinya kawatnya bisa kita abaikan masanya. Sebuah sistem benda seperti tampak pada gambar. M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, M4 4 kg. Sedangkan R1 sama dengan R2, ini R1 sama dengan R2 1 meter. R2 sama dengan R3 sama dengan R4 2 meter. Ini 2 meter, ini 2 meter. Yang ditanyakan adalah hitung momen inersia sistem terhadap sumbu yang melalui titik O. Nah, sumbunya ini di sini menuju kalian. Nah, dan tegak lurus bidang gambar. Nah, ini gampang saja. Maka sigma I-nya karena ada 4 benda langsung I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Ingat, I sama dengan MR kuadrat gitu ya. Maka ini M1 kali R1 kuadrat untuk I1, I2-nya M2 R2 kuadrat, I3-nya M3 R3 kuadrat, I4-nya M4 R4 kuadrat. Sehingga langsung kita masukkan angkanya M11 R1 1 kuadrat tambah M22 R2 kuadrat 1 kuadrat juga, 3 M3 kemudian R3-nya 2 kuadrat tambah M4-nya 4, R4-nya adalah 2 kuadrat. Sehingga ini bisa kita hitung 1 ditambah 2, ini 3 kali 4 berarti 12 ya, tambah 16.
sehingga sama dengan 31 kg meter kuadrat. Nah, itu contoh untuk soal yang momen inersia. Nah, kita lanjut. Yang nomor 3 masih momen inersia, tapi momen inersia untuk benda-benda tertentu. Sebuah batang AB jika diputar melalui titik O, momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Hitung momen inersia batang AB jika diputar melalui sumbu A berapa. Jadi ini, jika ada sebuah batang AB diputar melalui sumbu O ini, ternyata momen inersianya diketahui 8 kg meter kuadrat. Lalu kalau sumbunya kita ubah ke sini, IA-nya berapa? Kan gitu. Tadi kita sudah tahu ya, bahwa I terhadap titik O ini 1/12 ml kuadrat. Sedangkan di titik A, IA-nya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, yang istimewa di sini ada besaran ml kuadrat yang sama. Maka untuk mengerjakan soal fisika seperti ini, dibandingkan saja I0, IO dibagi IA. Rumusnya dituliskan. Nah, otomatis ini 1/12 ml kuadrat dibagi 1/3 ml kuadrat. Tentu saja ini menjadi dicoret. Habis ya, maka IO-nya kita masukkan 8. Ini 8. 8 dibagi IA-nya belum diketahui. Yang ini tinggal 1/12 karena ml kuadratnya dicoret. Ini tinggal 1/3. Maka ini akan menjadi gampang ya ini. Tinggal 8 per IA sama dengan 3/12. Maka dikalikan silang saja. 3 IA sama dengan 12 kali 8. Sehingga IA-nya sama dengan 12 kali 8 bagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka ini 4 kali 8 sama dengan 32 kg meter kuadrat. Gampang ya? Ya, kita lanjut. Soal selanjutnya, hubungan antara momen inersia dengan momen gaya. Sebuah roda 25 cm, ini maksudnya jari-jarinya, 25 cm, 0,25 meter. Memiliki momen inersia 10 kg meter kuadrat, berarti I ya. Mengalami gerak rotasi karena memperoleh momen gaya sebesar 50 Nm. Nah, atau sama dengan 50 Nm. Hitunglah percepatan linier. Percepatan linier berarti A, bukan alfa. Nah, yang ditanyakan A. Oke, rumusnya hubungannya tadi tau sama dengan I kali alfa. Tau ini momen gayanya udah ada 50 Newton, maka 50 Newton sama dengan 10 I-nya kali alfa. Tentu saja ini mudah saja, alfanya sama dengan 5 radian per sekon kuadrat atau 5 radian sekon 4-2. Sehingga untuk mencari A-nya sama dengan alfa kali R, berarti A sama dengan alfanya kita masukkan 5, kemudian R-nya 0,25. Ya, berarti A sama dengan 1,25, satuan dari A adalah meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat 2. Oke, soal yang selanjutnya. Sebuah silinder pejal masanya 4 kg, memiliki jari-jari 25 cm, berarti R-nya 25 cm atau 0,25 meter. Berotasi sehingga percepatan ingat, satuannya meter per sekon kuadrat berarti percepatan linier, bukan percepatan sudut. Nah, ini yang diketahui MRA, yang ditanyakan berapa momen gayanya. Taunya yang ditanyakan. Sehingga untuk mencari tau, nah, rumus yang kita gunakan adalah tau sama dengan I kali alfa. Tapi lihat, di sini tidak ada satupun yang diketahui dari dua besaran ini. Nah, kita lihat bendanya adalah silinder pejal. Silinder pejal sudah ada momen inersianya yaitu setengah mr kuadrat. Sehingga kita cari dulu lah. Setengah kali 4 kali 0,25 kuadrat. Jadi I-nya, nah ini kalau pakai 0,25 lebih sulit, lebih baik kita pakai 1/4 saja gitu ya. Berarti I sama dengan setengah kali 4 kali 1/4 kuadrat. Nah ini 1, ini 4 kuadrat, berarti 4-nya dicoret. Sehingga tinggal setengah kali 1/4 menjadi 1/8 kg meter kuadrat. Ya, I-nya sudah ketemu. Kemudian alfanya berapa? A-nya diketahui. Padahal rumusnya tadi alfa sama dengan A per R. Otomatis untuk mencari alfanya mudah saja. 2 dibagi 0,25 atau 2 dibagi 1/4. 4-nya naik ke atas menjadi 8. Sehingga torsi atau momen gaya pada soal ini gampang saja. Tahu sama dengan 1/8 kali 8. Ternyata gampang ya. Ya, semua soal fisika itu gampang kecuali yang sulit. Oke, untuk pertemuan kali ini
Itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.